warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bi rahmatika ya rahimin. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti ila hadrati man anjazani hadrati syekhina Kiai Haji Abdus Salam hadrati syekhina Kiai Abdul Mujib Ambas wa hadrati syekhina Kiai Azim Asyarin Nabi hadrati syekhina Kiai Haji Labib bin nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanillahi rabbil alamin ar-Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi dan iku tetap saking manungso man utawi wong ya budu kang nyembah sapa man Allah ing Allah ala harfin ing atasi mamang ing dalem ibadai ala harfin atau begini bilang mamang atas ibadai atas nyembane wong boleh diartikan gitu. Ala harfin atas mamang boleh atau diberi mana ala harfin ing atasi ala harfin mamang ing atasi ibadani wong boleh. Kami ulangi. Peminan nasilan iku tetap saking manungso nan utawi wong ya budu kang nyembah sapa man Allah ing tasi Allah Allah ing Allah bukan Allah ing Allah ala harfin boleh diartikan mamang ing atas ibadai wong nyembah wong boleh atau boleh diberi ada ala harfin ing atas mamang boleh. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfi. Di antara manusia itu ada orang yang menyembah kepada Allah masih ragu. Masih ragu. Siapa itu?
Nyembah kepada Allah tapi ragu. Siapa itu? Siapa itu? Adalah orang menyembah Allah Ta'ala, tapi dalam hidupnya tidak pernah yakin bahwa rezeki dari Allah. Nggak yakin ya. Kita bergerak akhirnya tidak yakin. Siapa itu? Adalah orang munafik. Adalah orang munafik. Siapa munafik itu? Adalah Bani Halaf, termasuk Bani Asad dan Ghatfan. Itu munafik. Rezeki datangnya dia tidak yakin. Menyembah ke Allah Ta'ala tidak yakin. Tidak ya. Percaya tapi tidak yakin. Tidak ya. Yakin. Itu munafik namanya. Bukan tidak tahu pada Allah Ta'ala, tahu. Tahu. Wajah-wajah apa? Wajah munafik. Jiwa munafik ini wat megawat. Cara metuntan wat megawat. Seakan-akan nggak ada orang lagi. Enggak. Lek diuruin jiwa munafik itu nguruin. Lek bukan orang munafik itu apa nak? Halus, lembut. Ciri-ciri bahwa orang itu tidak munafik. Gini, umpamanya dapat ujangan, hatinya langsung nerima. Oh iya ya, oh gini ya, oh memang begitu ya, nerima. Itu bahwa cirinya orang itu sudah lembut hatinya. Misalnya sampean di berjangan, pada berjangan tentang amalan Asyura misalnya. Amalan Asyura yang diterangkan di dalam apa? Di dalam kitab di Fathul Mu'in juz 2 juga ada. I'anah juz 2 ada. I'anatul Talibin juz 2 ada. Yang menerangkan amalan-amalan di bulan Asyura. Misal sum sholli zur aliman waktahir, misalnya ra'sal yati mimsah tasod dakwau tasil lamsir Syekh di dalam kitab apalagi kan Sunnajah Wassurur juga ada. Syair ini ada. Wasi alal iyaligal limzafra wa suratal ikhlasikul alfantasil. Sedikit ingat, pumpung ingat di Qur'ano. Misalnya amalan tanggal 10 bulan Muharram, di mana puasa 1 hari tepat tanggal Yaum Asyura. Tanggal Yaum Asyura 1 hari bisa menjaga keselamatan kita selama 1 tahun misalnya. Langsung gini, oh begitu ya, lembut menerima. Masya Allah, menerima itu lembut. Kalau masih ekir-ekiran, berarti jiwanya orang itu masih munafik. Masa
Kira-kira berarti menunjukkan jiwanya orang itu munafik. Apa kerjanya jiwanya orang itu munafik. Satu, dua, solato harus minimal sholat tasbih pada hari Asyura. Sholat tasbih. Insyaallah di sini akan mengadakan kegiatan Asyura pada tanggal malam 10 itu. Enggak bersama orang kampung. Tak usahakan supaya bisa. Karena di daerah utara belum ada kegiatan Asyura. Niat membahagiakan orang fakir miskin. Memanggil orang janda-janda. Bukan manggil janda-janda mau dikawin, enggak. Nanti sampai mengharap, alhamdulillah, pondok manggil janda-janda. Nanti Ustaz Samsul dikawinkan dengan orang janda, gitu kan? Enggak, bukan itu. Masya Allah, pondok akan mengambil orang janda-janda tanggal 10 untuk dikawinkan dengan Rozak atau apa? Atau Akbar karena sudah kence janing Madura. Enggak, dipanggil untuk sedikit mengembirakan. Paham ya? Paham ya? Itu perlu diadakan Yaum Asyura untuk menjaga, memohon keselamatan kita bersama oleh dunia sampai ke akhirat, dan untuk menjadi penawar dari segala bala yang ada. Itu penting. Dari utara biasanya yang terkenal itu biasanya yatim yang dikumpulkan. Apa janda tidak perlu, orang fakir tidak perlu. Agama Islam bukan hanya mengajarkan mengembirakan anak yatim saja, enggak. Keluarga yang fakir, tetangga yang perlu kumpulkan. Itu harus. Ya tetangga harus semangat, itulah. Kan ini untuk menjatakan demi keselamatan dunia akhirat. Kalau tidak ditoto, kapan ditotonya? Mau mati ditoto, ya gak bisa dong. Ya. Tetangga harus mendukung, harus begitu. Kerjasama. Bagaimana Yaum Asyura bangkit. Dan dan menjadi penawar segala bahaya, segala bala, bagaimana. Lebih-lebih zaman sekarang. Untuk penawar fitnah, penawar celaka, penawar kemiskinan, penawar kefakiran, itu perlu diwujudkan kegiatan taqarrub kepada Allah pada malam Yaum Asyura dengan penuh mengadakan salat seperti salat tasbih atau mengadakan sedekah bersama. Itu penting, itu perlu diwujudkan. Tapi kalau Madzhabul Arba mengadakan tidak hanya anak yatim sudah banyak. Kadang-kadang anak yatim banyak keliru. Anak yatim yang diperhatikan anak yang sudah ada bapaknya. Satu, yang belum balighh. Kalau sudah balighh, bukan anak yatim, itu maknaji namanya. Yatim manaji. Atau ibunya yang mati itu bukan yatim. Tidak, yang dimaksud ra'sal yatim mamsah, yang harus diusap mukanya ketika Yaum Asyura itu adalah anak yatim yang meninggal bapaknya yang belum balik. Itu dong. Maka tetangga harus kerjasama, saling mendukung. Ini perjuangan cinta Rasul
cinta agama harus begitu. Bukan karena bangga-banggaan, bukan karena kepingin puja di dunia, enggak. Biar kita selamat dunia akhirat dan menawarkan segala bala. Mari kita bersatu dan kompak untuk mewujudkan Yaum Asyura itu. Itu penting. Penting. Paham tak? Paham nggak? Paham nggak? Maka penting itu. Jadi kalau orang munafik berasa-rasa, menyembah pakai sedekah rasa-rasa, kok rasa-rasa kok. Yang memberi rezeki Allah, betul. Yang penting rezeki yang ada diarahkan kebaikan demi pendidikan anak, demi kesejahteraan istri, udah luar biasa itu. Pahala luar biasa. Umpamanya suami gak kelar untuk memberi nafkah, gimana caranya supaya bebas? Ya bantu istrinya yang berat-berat, suami yang ngangkat. Itu sama halnya memberi rezeki tenaga. Sedekah tenaga. Enggak, Islam itu lembut. Islam itu adalah lemes. Terus Aisyakin tekesimamang fi ibadatihi ing dalem ibadane wong, nyembane wong, subya kandin surupake bilhal, bukan bilhali, bilhali kalawan manggon, kalawan wong kang manggon ala harfi jabalin ing atas pinggiri gunung, fi adzabi sabatihi ing dalam ora ono tetapi wong. Terus artinya ibadah kalau ta'ala giling gila, samaannya orang itu berada di pinggir gunung yang tempatnya tidak tepat, miring di gunung, ya jatuh nak, nggak kokoh, nggak kuat. Cuma setengah ibadah kurang mantap, kurang fokus ibadah ke Allah Ta'ala. Itulah ciri di antara orang munafik, asal ibadah saja. Ibadah kalau ibadahnya, tapi asal ibadah. Itulah ciri masih orang itu munafik. Terus, fa'in asobahu maka lamun ngenangi wong, opo khairun keapian, aisiatun sehat, wassalamatun lan selamat, binafsihi di dalam awai wong, wa mali dan bondone wong. Lalu gimana orang munafik itu? Itma'anna maka anteng supoman bihi kalawan khair. Hebat aja. Kalau orang munafik ini nak, umpamanya dapat enak-enak, gini aja, dapat segi banyak, tenang jiwanya, tenang. Seakan-akan kesana segar, kesana segar. Kalau punya duit, tetapi kalau nggak punya duit, kering. Seakan-akan nggak ada uratnya. Lemes, susah kalau nggak punya duit.
Kalau punya duit, kesana kemari sudah. Pembiranya setengah mati. Itulah di antara ciri-ciri orang munafik. Kalau punya duit, gagah. Kalau gak punya duit, gak gagah. Kalau amalan sesuatu, amalan, pikiran, senengannya itu yang berkaitan dengan harta, dengan uang. Kalau gak kaitan dengan harta, orang itu wiridan gak sanggup. Lah itulah di antara ciri daripada orang munafik. Jadi amalan berzikir cuma kaitan yang berharta saja. Kaitan dengan ya HP, ya mobil tau. Betul. Kalau zikiran masalah HP nah. Zikiran untuk dapat HP. Zikiran untuk dapat duit supaya cepat kaya. Luar biasa. Senangnya luar biasa zikiran. Kalau zikiran untuk membereskan akal pikiran, juga senang. Males. Ditolak terus walaupun diberi iritan oleh kiainya untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dapat beli emas, nutupi sak dodoni, luar biasa semangatnya. Tambah usuk, tapi usuknya itu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi karena kepingin dapat kalung. Walaupun baca salawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, di benak angen-angennya ya kalung ketok. Bibir baca salawat nariyah, tapi benak angen-angennya ya kalung, ya mobil, ya HP, begitu aja. Itulah ciri daripada orang munafik. Mana dalilnya nak? Fa in asabahu khairun ay si'atun wa salamatun fi nafsi wa ma'ali. Terus ciri orang munafik yang dijaga kesehatan lahir tapi lupa daratan atas kesehatan ruh kita bersama, hati kita bersama, akal pikiran kita bersama. Ciri orang munafik hanyalah menghiasi lahirnya, sementara batinnya tidak dihiasi. Ruhnya tidak pernah diberi makan, akan tetapi fisiknya saja yang diberi makan. Sementara ruhnya lupa daratan mereka. Kan makanan ada dua. Ada makanan fisik, ada makanan ruh. Makanan ruh, berzikirlah kepada Allah, mendekatkan dirilah kepada Allah. Makanan fisik, nasi, minuman, es batu, ya, dan lain sebagainya. Makanan itu makanan fisik. Ciri daripada orang munafik yang diperhatikan adalah makanan fisik saja. Makanan fisik. Ya apa supaya makanan enak, ya apa supaya fisik ganteng, subur, ya apa supaya muka glowing, itu aja. Tetapi glowingnya hati tidak pernah digubris, glowingnya akal pikiran tidak pernah dipikirkan. Yang penting dapat makanan fisik, udah cukup. Siang malam wiritan, makanan fisik. Malam makanan fisik, tahajud makanan fisik, doa makanan fisik yang diwiritkan. Sementara tidak pernah mengkubris kita bersama untuk makanan ruh. Untuk makanan itulah di antara ciri daripada munafik. Perlu diperhatikan oleh kita bersama. Di akhir-akhir zaman ini, makanan fisiklah saja yang diperhatikan. Dimana kalau tidak punya makanan fisik, kurang sempurna kata mereka. Kurang sempurna. Bukan tidak penting loh memikirkan fisik. Jangan keluar pemahaman.
penting. Tetapi sekarang bagi orang mukmin fisik oke, batin oke, itu orang mukmin. Islam yang sejati fisik oke, batin oke, harta oke, ruh oke, batin oke. Kaya lahir boleh, kaya batin apa lagi. Itu kalau orang Islam yang mukmin. Tetapi kalau Islam yang munafik, cuma hidupnya memikirkan cuma fisik. Sampai tidur fisik, bangun tidur fisik ketok. Sementara pendidikan anaknya hanya lulus SD, Al-Quran tidak tahu. Gara-gara pola fikir daripada ibu tersebut, bapak tersebut masih munafik. Sehingga kurang ngerikan urusan ukhrawi, akhirat, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafik kalau ditimpa kebaikan, sehat fisiknya, hartanya kaya, sudah full, sudah bangga, sudah biasa. Tetapi lupa daratan terhadap akhirat. Kalau Islam mukmin tidak, bagaimana di dunia ini supaya menempuh kebaikan untuk dibawa ke akhirat? Bagaimana? Untuk modal akhirat. Itulah pola fikir daripada muslim mukmin. Kalau pola fikir daripada muslim munafik, hanyalah fisik saja, yang penting kaya, yang penting happy di dunia, udah cukup. Karena situasinya hanyalah happy di dunia, tidak kenal haram, tidak kenal halal. Yang penting duit banyak, walaupun anak yang mana boten nopo-nopo, yang penting kenyang. Itu pola fikir daripada muslim munafik. Sesuai dengan Al-Quran, fa'in asabahu khairun ay sihatun wa salamatun fi nafsi wa ma'lih itma'anna bih. Sudah tenang. Setelah tidak ada duit, kesana curhat, kesana curhat, curhat. Saya ini Pak, sudah 3 hari gak ada yang gak ada makanan. Gak bisa makan, gak bisa makan. Udah gelisah, hancur, pola fikirnya hancur. Kesana curhat, segala curhat. Tetapi setelah punya duit, gak ada orang itu di gang itu, gak ada orang, gak ada teman sejati. Akan tetapi teman jadi lawan. Kalau sedang diberi apa-apa, terima kasih, bangga luar biasa. Tapi setelah gak ada, udah hancur hidup di dunia ini. Artinya uratnya itu ada di uang, bukan urat kita itu ada di iman. Kan keliru besar menurut pandangan ilmu tauhid. Kita kuat, kita sehat dengan penuh keimanan dengan Allah, berpegang teguh kepada iman kepada Allah. Itulah yang muslim mukmin. Tetapi yang muslim munafik, pegangannya ke uang, pegangannya hanyalah ke fisik. Tidak beriman, tidak berpegang iman kepada Allah, tidak berpegang iman kepada Rasulullah, tidak berpegang iman kepada ilmunya Allah. Itulah Islam yang munafik. Hanyalah berpegang kepada duit. Kalau tidak ada duit, mati. Gak ada yang mati karena gak punya duit, gak ada. Buktinya dulu bertahun-tahun gak makan ada. Dibuktikan teman saya ketika mondok di Kerenceng, Wagian Kerenceng, bersama saya, sampai 1 bulan penuh gak makan, kan gak dikirim, gak mati. Makan apa? Makan daun-daun yang ada di jalan-jalan itu.
Itu bukti. Gak ada orang itu karena gak pegang duit itu mati. Gak ada. Karena apa? Orang itu kalau berpegang teguh, beriman kepada Allah, pasti hidup akal fikirannya. Selalu timbul inspirasi baru. Kalau orang itu berpegang teguh pada iman kepada Allah. Iman pada Allah. Tapi kalau berpegang dengan keuang imannya, berpegang keadaan imannya, keadaan imannya, itulah yang dapat menuntut inspirasi baru yang timbul di hati nurani. Sehingga orang itu hidupnya itu buntu semua, gak ada hubungan. Kalau berpegang dalam hidupnya, berpegang teguh pada uang, tidak beriman kepada Allah. Banyak sekarang kalau gak kerja, gak punya duit, gak punya urat, gak punya duka, kalau gak kompor tidak mengukus, tidak makan. Kalau tidak kerja, kompor tidak akan hidup. Kan banyak begituan pola pikiran semacam itu, pikiran awal. Kan perlu diluruskan, perlu dilurus biar hidupnya tidak biar hidupnya tenang, ditenangkan oleh Allah, bukan ditenangkan oleh duit. Kalau orang itu berpegang teguh tenangnya atas duit, berarti sama halnya menyembah duit, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pola pikir daripada orang, baik khususnya orang kafir atau orang muslim yang munafik. Itu perlu diperbaiki. Mumpung sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Terus wa in asabathu, lan lamun ngenane ing wong munafik, maksudnya apa fitnatun, ujian, mihnatun, cobaan, ujian, sakomun lan loro, fi nafsi ing dalem awak dhewe man, wa mali'i lan ancuri bandane man, ing qalaba maka kebalik sapa man, ala wajhihi ing ate wajh man, ay raja'a tegese balik sapa man ilal kufri maring kufur, khusran nggih, khusranan bukan, khosira, ya, khusira apa khosira? Khosira, maka tuno, rugi, atau bisa hancur, bisa. Khosira bisa diartikan halakah. Minal khosirina ail halikina. Khosira bisa rugi, khosira bisa hancur, bisa hancur. Khosira maka celaka sapa man ad-dunya ing dalam dunya, bi fawatima sebab ketinggalan perkara, ketinggalan harta, amalau kan angen-angen sapa man ima mina saking dulu, wal akhirata ini dalam akhirat apa nasibnya, ya juga celaka, wal akhirata lan rugi, bil kufri sebab kufur, dalika utawi mengkono khosirat dunya wal akhirah, wal husranu ya ikutunu
rugi, al-mubinu kan terang, al-bayinu tekeset pertero. Tadi orang munafik kalau dalam keadaan fit, ya, badan sehat, harta punya, hidup kondusif, tingkahnya luar biasa. Tinggal luar biasa. Kadang-kadang ingin mengembangkan, kawin lagi, kan begitu kadang-kadang. Kawin itu kan ada undang-undangnya, nah. Dan yang perlu diperhatikan, tanggung jawab apa enggak? Dalam keagamanya tanggung jawab apa enggak? Kalau orang kawin itu kan begini, kan dua hal yang harus diperhatikan. Ya, belanja ruh dan belanja lahir. Belanja ruh, mampulah kita mendidik istri itu berakhlakul karimah? Mampukah seorang suami ini mendidik istri itu beragamis, berilmu agama, mendidik ilmunya sholat, mendidik budi pekerti, mendidik antar jual beli atau lain sebagainya? Mampukah enggak? Satu. Dan yang kedua, mampulah seorang suami mau kawin itu memberi nafkah sehari-hari. Ya, kalau kedua-duanya misalnya cuma salah satunya yang bisa mampu untuk mendidik istri, yuk kawin lagi biar gak membawa bahaya. Orang yang boleh kawin lagi apabila agamanya stabil dan hartanya stabil, mampu mendidik, memberi nafkah ruh dan mampu beri nafkah fisik, baru kawin lagi. Cuma sekedar metoro di odian kareng bini atau lihat ini boleh dengan nengiro mana situng BAB boleh tak kebentu sah, boleh tak kebentu. Itulah diantara juga ciri-ciri orang munafik, punya harta dikit mau kawin, cuma hartanya yang diandalkan. Itu kalau keadaan salah, selamat, mau ke sana, mau ke sini. Itu data ciri munafik. Udah, kalau keadaan dalam lekrek ya, harta sudah gak punya, ya, fisik gak sehat, stroke, penyakit begini bermacam-macam, udah merengek, curhat, ke tetangganya curhat. Misalnya ada kaji, bagaimana kaji? Saya ini kok begini, kaji, nangis. Nah, harta gak punya, fisik gak kuat, oleh istrinya ditinggal karena gak kuat, nangis. Ngelongso, marah saru, akhirnya mudah-mudahan ya Allah, aku diberi kesehatan lagi ya Allah, aku bertobat ya Allah, beri kekayaan lagi ya Allah, aku tidak akan medit ya Allah, pasti begitu. Karena sudah ngelong. Itulah ciri daripada orang munafik, perlu diperhatikan oleh kita bersama. Karena orang munafik itu ancamannya bukan hanya di dunia, di akhirat diancam juga, bahkan lebih parah. Sebab apa? Orang munafik di dunia akhirat tambaru, di dunia di akhirat tambaru. Bagaimana cara untuk menolak kemunafikan? Mari kita praktekkan di dalam bulan Muharram ini, tepat pada tanggal Yaum Asyura, untuk menawar kemunafikan dan pendosa-pendosa itu, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik diselamatkan dari dosa besar, diselamatkan dari fasik, dan diselamatkan dari munafik. Mari kita galakan Yaum Asyura, insyaallah pada tepat malam Sabtu, hari Sabtu malam Minggu. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mensyiarkan Yaum Asyura yang akan datang ini.
khususnya pondok pesantren Madaibul Arba'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربي فانفعنا ببركتهم بهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم ربي فانفعنا ببركتهم وبنا قلنا بحرمته فأمتنا في طريقته ومعافاتهم الفتن رب رحمنا ببركته وقنا حسنا بحرمتهم وأمننا في طريقته ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم برب العالمين. بسم الفاتحة. الضالين.